Bab 367 Xiao Chen, seorang pria dari daging dan darah. Air laut menggulung ombak putih yang besar, dan sebuah patung batu besar berdiri di pantai seperti gunung, seolah-olah menahan amukan laut di luar Jiushu. Pedang di tangannya menunjuk ke Yanjing, memancarkan momentum kuat yang tak terlihat. Pada saat ini, seorang pemuda yang tinggi dan kekar dengan tatapan mata yang dingin dan rambut hitam yang berkibar berdiri di atas patung batu itu bagaikan seorang dewa atau setan, melihat ke bawah, dengan aura seolah-olah dia memandang dunia dan menjadi satu-satunya yang lebih unggul. Tawa keras itu mengguncang air laut dan membuatnya terus bergemuruh. Tawa itu begitu arogan dan mendominasi. Ular dewa berkepala 9 dan Ye Jiuxiong di sisi yang berlawanan jelas telah menderita kerugian besar. Ada bekas darah di sudut mulut mereka dan wajah mereka sedikit pucat. Xiao Chen yang legendaris yang telah meninggal ternyata masih hidup. Jika berita ini menyebar ke Jiushu, pasti akan menggemparkan dunia. Ular dewa berkepala 9 itu tiba-tiba dikelilingi oleh cahaya dewa putih yang kabur, seperti api dewa perak yang menyala-nyala. Seolah tidak mau menerima kekalahan dalam pertempuran sebelumnya, ular dewa berkepala 9 itu memancarkan gelombang energi yang mengerikan, dan cahaya putih muncul dari tubuhnya. Dia melangkah ratusan kaki jauhnya, menghilang dari tempatnya, dan langsung muncul di atas kepala patung batu itu, meninju Xiao Chen yang berdarah daging. Sosok di patung batu itu bahkan lebih cepat. Ia melayang ke udara dan mengulurkan tangan kirinya, yang memancarkan cahaya hitam yang mengerikan seperti cakar iblis. Ia meraih pergelangan tangan kanan ular dewa berkepala 9 itu. Jika ia ditangkap oleh ular dewa berkepala 9 itu, ia pasti akan mematahkan tulang dan uratnya. Pada saat yang sama, tangan kanannya yang seputih batu giok, mengeluarkan cahaya suci dan menebas langsung ke kepala ular berkepala 9. Ular berkepala 9 itu terkejut, dan tangan kanannya melesat dan meninju, langsung ke jantung Xiao Chen. Pada saat yang sama, kelima jari tangan kirinya bersatu dan memotong ke arah tangan kanan yang sedang menebas kepalanya seperti pisau. Gempa bumi, dahsyat, bang-bang, tanda seru. Terjadi tabrakan asteroid di langit, dan gelombang energi yang besar meletus. Kedua pria kuat itu saling berpapasan di langit. Hydra terkejut. Apakah ini orang legendaris? Setelah sekian tahun tidak terdengar kabarnya, semua orang mengira ia telah meninggal dunia. Namun, beberapa tahun kemudian ia tiba-tiba muncul kembali dengan kekuatan yang besar dan memukulinya dengan sangat keras hingga ia hampir muntah darah. Keduanya secepat angin dan kilat di udara, melangkah di kehampaan, meninggalkan jejak bayangan, dan bergegas menuju satu sama lain lagi. Xiao Chen menyerang dengan ganas dan mendominasi. Tangan kirinya bersinar dengan cahaya hitam, dan bayangan cakar iblis terus-menerus mencabik-cabik langit, sementara tangan kanannya sebening kristal seperti batu giok, seperti pisau tangan dari surga, menghancurkan segalanya dengan kekuatan yang luar biasa. Ini adalah kekuatan-kekuatan dengan atribut yang sepenuhnya berbeda, tetapi dia telah membawanya ke potensi penuhnya dan tidak saling bertentangan. Ular berkepala 9 itu dipenuhi dengan keraguan dan ketidakpastian. Meskipun dia belum pernah bertemu Xiao Chen di masa lalu, apalagi bertarung dengannya, dia sangat akrab dengan keterampilan bertarungnya yang terkenal. Tetapi apa yang saya lihat sekarang melampaui informasi yang saya miliki sebelumnya. Xiao Chen, ini menunjukkan keterampilan bertarung kuno yang sangat misterius dan rumit. Tangan kirinya, yang bersinar dengan cahaya hitam dan seperti cakar iblis, tampaknya sedang memukul kepalan tangan kanan ular berkepala 9, tetapi sebenarnya menutupi separuh tubuhnya dan bahkan mencakup perubahan ruang. Pada saat yang sama, pisau di tangan kanannya, yang sehalus batu giok putih, tampaknya mampu meramal masa depan,
menghalangi semua rute pelariannya, dan dipenuhi dengan kekuatan waktu. Ini adalah keterampilan bertarung yang sangat mengerikan. Keterkejutan di hati ular dewa berkepala 9 tak terlukiskan. Ular dewa 9 yang tak mati itu tak lagi menahan kekuatan sihirnya, dan napas kematian tiba-tiba menyebar kemana-mana. Rambut peraknya yang panjang menari-nari seperti nyala api yang menyala-nyala, dan seluruh lautan bergoyang bersamanya. Ia berubah menjadi 9 tubuh, yang terletak di ruang dimensi yang berbeda, dan melancarkan serangan ganas pada Xiao Chen. Aura putih menyelimuti ruang tersebut. Kekuatan waktu dan ruang yang digabungkan sungguh mengerikan. Hampir sama saja dengan tidak menghancurkan semua kekuatan supranatural. Meskipun, Xiao Chen, ini tidak benar-benar memanfaatkan misteri waktu dan ruang secara maksimal dengan tangan kiri dan kanannya. Dengan kedua kekuatan yang bergejolak di dalam dirinya, ular dewa berkepala 9 itu akhirnya terpenjara, lalu ditebas dengan telapak tangan, sambil terus-menerus memuntahkan darah. Aku tak terkalahkan. Xiao Chen, ini hanya mengucapkan 4 kata ini dan berdiri di sana sendirian, seperti lautan luas, seolah-olah dia tidak akan pernah terkalahkan. Namun di mata orang luar, hal itu tampak sangat menjengkelkan. Bahkan Xiao Chen, si kerangka berlian ungu yang tengah menonton di laut, merasa bahwa orang ini pantas dipukul. Tidak jauh dari sana, Ye Zhaoxiong mengeluarkan gelombang yang menggetarkan jantung, dan suara, dentang, tidak ada habisnya. Baju besi perunggu terus muncul dari tubuhnya dan menutupi permukaan tubuhnya. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan lapisan kilau logam yang unik untuk baju besi perunggu. Aura pembunuh yang membumbung ke langit langsung terpancar, dan langit bergetar. Meskipun dia belum pernah melihat Xiao Chen sebelumnya, ada terlalu banyak legenda tentang orang ini. Dia hanyalah mimpi buruk bagi semua kultivator. Bertahun-tahun kemudian, sosok legendaris yang telah meninggal itu muncul kembali, yang membuat api perang berkobar di dalam hatinya. Meskipun dia baru saja menderita kerugian, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak membunuhnya lagi. Senjata ajaib untuk kultivasi itu suci bagaikan cahaya bulan dan seterang cahaya pagi. Sebuah pagoda setinggi 18 lantai turun dari langit dan menyelimuti Xiao Chen. Ye Zhaoxiong menyatukan jari-jarinya seperti pisau. Saat dia menunjuk, pagoda itu memancarkan ribuan sinar cahaya, yang menjadi semakin besar dan akan menyelimuti Xiao Chen. Xiao Chen, tampaknya tahu betapa kuatnya dia. Dia mengangkat tangannya ke langit dan menghalangi menara raksasa yang jatuh. Kemudian, suara keras seperti lonceng besar meledak. 8 dunia yang saling tumpang tindih muncul dan mulai berputar. Ombak di laut melonjak ke langit, dan ombak putih itu seperti ribuan gunung yang tertutup salju berguncang. Kekuatan dunia 8 fase begitu mengerikan sehingga langsung memotong 3 lantai dari pagoda 18 lantai di langit. Ini karena Ye Zhaoxiong memiliki banyak pengalaman tempur dan mampu membuat pagoda menghindarinya dalam sekejap. Jika tidak, saya khawatir pagoda itu akan mengalami kerusakan yang lebih parah. Wajah Ye Zhaoxiong menjadi pucat dan dia memuntahkan 3 suap darah berturut-turut. Lalu dia terbang mundur dengan pagoda 15 lantai. Apakah ini orang yang telah meninggal dalam legenda? Dengan kekuatan bertarung seperti itu, mungkin hanya sedikit orang di dunia yang bisa menjadi lawannya. Ye Zhaoxiong dan ular dewa berkepala 9 mundur ke kejauhan, menatap Xiao Chen yang telah mendarat di atas raksasa itu. Aku bisa membunuhmu dengan harga tertentu, tapi aku tidak mau melakukan itu. Kemampuanmu sangat hebat, dan kau bisa menjadi bawahanku di masa depan. Sosok jangkung yang berdiri di atas raksasa itu mengatakan ini sambil melihat ke arah 2 pria kuat di kejauhan. Kau bicara dalam tidurmu.
Ye Zhaoxiong mengangkat pagoda yang menyusut itu dengan tangannya, dan berkata dengan suara dingin, seorang pahlawan tidak dinilai dari kemenangan atau kekalahan sementara. Kau bahkan tidak termasuk dalam 10 besar di dunia, tetapi kau begitu sombong. Ada lebih dari 10 orang yang bisa membunuhmu. Menyaksikan bunga-bunga bermekaran dan jatuh di halaman, dan menyaksikan awan bergulung dan terbentang di langit. Aku telah mengamati Zhou selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin aku bisa muncul tanpa kekuatan yang sesuai? Dunia ini akan berwarna-warni karena aku. Xiao Chen, ini dapat dikatakan sangat sombong, membuat kedua orang kuat itu ingin membunuhnya dengan satu pisau. Ular dewa berkepala 9 itu berbicara dengan dingin, nama asliku adalah naga berkepala 9, bukan ular dewa berkepala 9. Bahkan Raja Singa Emas takut padaku. Suatu hari nanti kau akan melihat tubuh nagaku. Petik 2. Jadi, apakah aku harus membunuhmu terlebih dahulu? Xiao Chen mencibir, dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Kakinya tidak bergerak, tetapi dia terbang cepat menuju ular dewa berkepala 9 itu. Tidak ada yang benar-benar bisa membunuhku. Ketika ular berkepala 9 itu mengatakan ini, ia berubah menjadi 9 cahaya perak dan melesat ke segala arah. Meskipun Xiao Chen ini memiliki tangan secepat kilat, ia hanya mampu menangkis 3 dari mereka. Meskipun mereka hancur berkeping-keping di udara, 3 cahaya perak lainnya segera mengembun di langit yang jauh. Menarik, dia tidak mengejarnya, tetapi mengangguk pelan, bagaikan seorang guru yang tiada taraf mengomentari metode seorang junior. Ular dewa berkepala 9 dan Ye Zhaoxiong benar-benar dikalahkan. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka terbang ke langit. Tunggu sebentar. Xiao Chen, dengan kedua tangannya di belakang punggungnya mengirimkan pesan ke langit yang jauh. Katanya, katakan pada Zhao Liner bahwa dia dan aku ditakdirkan untuk bersama. Dia akan pergi ke Yanjing untuk menikahinya suatu hari nanti. Sebagai Ratu Zhou, dia adalah pasangan yang cocok untukku. Di langit yang jauh, kedua pria kuat itu berhenti sejenak, jelas terkejut oleh berita itu untuk beberapa saat, dan kemudian dengan cepat menghilang. Dan di laut yang lebih jauh, Xiao Chen yang asli, yang tulangnya berkilau dan berkilau, tampaknya disambar 9 guntur surgawi. Apakah dia akan menikahi Zhao Liner? Gila, pada hari ini, seluruh dunia terguncang. Seorang pria kuat yang konon telah meninggal bertahun-tahun lalu benar-benar muncul kembali di dunia, yang membuat semua orang merasa luar biasa dan dunia kultivasi menjadi gempar. Di istana Yanjing, setelah Zhao Liner mengetahui berita itu, dia pertama-tama menghancurkan meja giok dingin, lalu tertawa dan berkata, "Baiklah, karena dia punya niat ini, mari kita lihat apakah dia punya kekuatan seperti itu. Siapkan semua senjata rahasia untukku, dan lihat apakah tubuhnya lebih kuat atau senjata pemusnahnya lebih kuat." Dalam beberapa hari terakhir, pantai Laut Cina Timur sangat ramai, dengan para kultivator terus-menerus datang ke sini. Patung batu besar itu telah berdiri di pantai selama lebih dari setahun, dan tidak ada yang mampu menghancurkannya. Tidak seorang pun menyangka bahwa Xiao Chen yang legendaris, yang telah meninggal selama bertahun-tahun, akan muncul kembali di sini. Semua orang tahu, gempa bumi, macam apa yang akan ditimbulkannya jika berita itu benar. Selama beberapa hari berturut-turut, insiden berdarah terus terjadi di pantai. Xiao Chen, yang berdiri di atas patung batu, dengan kejam menyerang dan membunuh sekelompok pelanggar. Reputasinya telah menyebar jauh dan luas, dan telah mengguncang seluruh negeri. Xiao Chen mengamati dengan tenang selama lebih dari setengah bulan, dan dia menemukan bahwa orang ini memiliki jiwa yang lengkap. Bukan jiwa yang tersisa, sama seperti dia telah melengkapi jiwanya. Mustahil untuk berbaur dengannya.
Jika keduanya bertemu, saya khawatir salah satu dari mereka harus mati. Inikah sisa jiwa yang tertinggal di patung batu saat itu? Dia benar-benar mengembangkan seperangkat kekuatan magis yang tak tertandingi dan tampak sangat kuat. Xiao Chen merasa emosional, tetapi dia selalu merasa seperti telah melupakan sesuatu. Setelah terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba teringat bahwa orang yang memasuki Pulau Naga dari Lusan tahun itu persis sama dengannya. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah jiwa yang tersisa telah muncul di dunia ini bertahun-tahun yang lalu? Jika dihitung berdasarkan waktu, orang tersebut bahkan kembali ke dunia manusia setahun lebih awal daripada saat ia meninggalkan dunia keabadian. Memikirkan hal ini, Xiao Chen merasakan hawa dingin di tulang belakangnya. Jika perhitungan waktunya benar, itu berarti bahwa ketika 24 pedang menembus tubuhnya untuk menghalangi dewa leluhur, dia terjebak selama lebih dari setahun sebelum dia bisa melarikan diri. Namun, orang itu tidak terjebak dan memasuki dunia manusia pada saat itu. Xiao Chen merasakan hawa dingin merambati tulang punggungnya. Orang ini juga telah memperbaiki jiwanya yang tersisa dan telah bersembunyi selama bertahun-tahun, baru muncul saat ini. Mengapa dia kembali ke patung batu? Xiao Chen sudah punya firasat samar bahwa ada retakan di dalam patung batu itu dan mungkin akan runtuh dalam waktu dekat. Xiao Chen, di depannya kemungkinan besar datang untuk 24 pedang perang. Xiao Chen, kau hidup kembali, ini bagaimana mungkin? Apakah dia pria legendaris? Sekelompok kultivator lain datang ke pantai. Aku abadi dan akan bertahan selamanya. Tak ada kekuatan di dunia ini yang dapat memusnahkanku. Pria di atas patung batu itu sangat sombong. Pertarungan berikutnya sudah dapat ditebak kesimpulannya, dan para penyusup dibunuh dengan kejam. Melihat orang gila dan egois di atas patung batu, Xiao Chen dengan kerangka berlian ungu merasa bahwa orang ini benar-benar pantas dipukul. Pada saat ini, sosok yang seperti dewa dan iblis itu tampaknya telah merasakan sesuatu. Ia berbalik dan melihat ke arah laut, sambil berteriak, "Keluarlah, aku merasakan seseorang sedang mengawasimu beberapa hari yang lalu." Xiao Chen tidak lagi bersembunyi, dan melayang ke udara dari laut. Kerangkanya, yang bersinar dengan cahaya ungu, tampak sangat aneh di laut biru, dan mengejutkan Xiao Chen di atas patung batu itu. "Siapa kau?" teriaknya sambil mengerutkan kening. "Aku adalah seseorang yang tidak bisa kau bayangkan." Tubuh tulang berlian ungu Xiao Chen berdiri diam di kehampaan. Inilah pertama kalinya mereka berdua benar-benar saling berhadapan. "Kau sengaja bersikap misterius dan bermain trik di hadapanku. Kau pantas dibunuh." Xiao Chen yang berdarah daging menatap dingin sosok di laut itu. Xiao Chen, seorang pria dengan tulang berlian ungu, sangat tenang dan berkata, "Sebagai seorang pria dari daging dan darah, kamu harus menghargai semua yang kamu miliki dan jangan menyesalinya saat kamu kehilangannya. Kamu terlalu sombong. Aku khawatir akan sulit bagimu untuk memiliki akhir yang baik. Apakah kamu berpura-pura? Kamu berani berpura-pura menjadi seorang guru dari dunia lain untuk mencerahkanku. Hari ini aku merasa perlu membuatmu mengerti betapa tingginya langit dan betapa tebalnya bumi." Suara Xiao Chen, seorang pria dari daging dan darah, merobek langit dan bergema dengan gemuruh di atas laut. "Aku orang yang berpengalaman. Jika kau tidak mendengarkan nasihat baikku, kau akan menanggung akibatnya." Xiao Chen, yang memiliki kerangka berlian ungu, bergerak maju dalam kehampaan dan perlahan berjalan menuju patung batu itu. "Hahaha." Xiao Chen yang berdarah daging tertawa, lalu wajahnya berubah dingin dan berkata, "Meskipun aku tidak tahu asal-usulmu, tapi aku punya firas bahwa aku harus membunuhmu. Hanya satu dari kita yang bisa hidup di dunia ini."
Xiao Chen dengan tubuh tulang berlian ungu diam-diam terkejut. Seluruh persepsi spiritual pria itu terlalu tajam. Dia benar-benar mewarisi kelebihannya dari tahun itu dan benar-benar menangkap misteri itu dengan tajam. Kau benar, sudah ditakdirkan bahwa hanya kau dan aku yang bisa bertahan hidup. Lalu kau mati, dan menghilang dari dunia ini selamanya. Xiao Chen yang berdaging dan berdarah itu terbang di udara, menebas dengan kedua telapak tangannya dan menebas ke arah Xiao Chen yang hanya tinggal tulang. Tangan kirinya bersinar dengan cahaya hitam, dan tangan kanannya sebening kristal seperti batu giok, mengandung kekuatan ruang dan waktu, dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa saat tangannya membelah kehampaan, ruang dan waktu terganggu sementara karena ulahnya, tetapi tidak menghentikan tubuh tulang berlian ungu itu. Tengkorak berlian ungu itu bagaikan hantu, dan dengan mudah disapu dan ditembus oleh tangannya. Hal itu langsung mengejutkan Xiao Chen yang berdarah daging, lalu dia bergerak dan mundur ratusan kaki jauhnya. Kau memang lebih kuat dariku sekarang, bahkan lebih kuat dariku saat aku berada di puncak kekuatanku. Xiao Chen dengan kerangka berlian ungu berkata sambil berjalan perlahan menuju patung batu, tapi apa yang bisa kita lakukan? Ada kekuatan di depanmu yang tidak bisa kau lawan. Dengan kilatan cahaya ungu, Xiao Chen dengan kerangka menghilang begitu saja, tetapi kemudian patung batu besar itu mulai bergetar, dan pedang batu besar yang menunjuk ke Kyushu tiba-tiba berbalik dan menunjuk langsung ke sosok di atas laut. Bagaimana ini bisa terjadi? Hal ini membuat Xiao Chen yang berdarah daging berseru kaget, dan berkata, kaulah yang mengendarai patung batu itu ke sini setahun yang lalu. Ya, Xiao Chen, dengan tubuh tulang berlian ungu, sekali lagi bergabung dengan patung batu itu, dan pedang batu besar itu menebas. Meskipun tidak ada cahaya pedang yang meledak, namun suatu kekuatan tak terlihat telah membelah laut menjadi jurang yang sangat besar. Air laut melonjak ke kedua sisi, memperlihatkan dasar laut, dan ombaknya membumbung tinggi ke angkasa. Kekuatan seperti itu sungguh mengguncang bumi. Meskipun Xiao Chen yang berdarah daging menghindar pada kesempatan pertama, ia tetap terhempas oleh hembusan udara yang sangat kuat dan terbang ribuan kaki sebelum ia stabil. Hei, hei hei, Xiao Chen yang berdarah daging itu bergegas kembali seperti kilatan petir, tidak tahu apakah dia mencibir atau tertawa. Tangannya yang penuh dengan kekuatan jahat mematahkan belenggu waktu dan ruang dan menekan ke arah kepala patung batu besar itu. Bab 368, Perubahan. Xiao Chen yang berdarah daging memiliki 8 fase kecepatan, yang begitu cepat hingga tak dapat dipercaya. Dia mendekat dalam sekejap, tangan kirinya bersinar dengan cahaya hitam, dan tangan kanannya sebening kristal giok, menebas ke arah kepala besar manusia batu itu. Ini melambangkan kekuatan ruang dan waktu, dan juga memiliki aura yang merusak. Bahkan seorang master yang telah melampaui alam keabadian akan musnah jika terkena aura ini. Bang, harus dikatakan bahwa sepasang pisau palem itu sangat menakutkan. Kemanapun mereka lewat, semuanya menjadi kabur, dan waktu serta ruang tampak kacau. 2 kali hantaman telapak tangan menghantam kepala manusia batu itu dengan keras, dan tampak seolah-olah ada 2 jejak telapak tangan yang jelas tertinggal pada patung batu itu. Awalnya, senjata rahasia Zhao Liner tidak dapat menghancurkan patung batu itu, dan Xiao Chen, seorang pria berdarah daging, tentu saja tidak dapat melakukannya. Namun, masih mungkin untuk melihat tingkat kultivasinya yang tak terduga. Boom! Vitalitas langit dan bumi bergejolak, patung batu itu menggoyangkan pedang di tangannya, dan kekuatan energi yang tak terlihat meledak, langsung menghantam daging dan darah Xiao Chen, dan kemudian pedang raksasa itu menebas, menyebabkan gelombang kengerian yang besar. Xiao Chen, seorang pria berdarah daging,
memiliki bakat bertarung yang luar biasa. Saat merasakan bahaya, ia terbang melintasi langit seperti seekor naga. Kemudian ia terbang melalui 8 dunia ilusi seolah-olah sedang bepergian melalui angkasa dan melarikan diri ribuan kaki jauhnya dalam sekejap. Namun, dia masih meremehkan kekuatan patung batu itu. Dia mengayunkan pedangnya, dan sungai serta lautan berguncang. Meskipun pedang batu itu jauh darinya, energi pedang yang tak terlihat itu tampaknya menghantamnya dengan kuat. Bang! Ia seperti terhantam sebuah gunung besar di langit yang jauh, melayang ratusan kaki jauhnya, dengan jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Jika dia tidak mengembangkan tubuh bela diri tertinggi, dia akan terbunuh dan dimusnahkan. Itu layak menjadi batu keras kepala yang menekan patahan ruang angkasa dan menghalangi dewa leluhur. Batu itu benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, berkata dengan wajah muram, "Tidak banyak orang di dunia ini yang bisa menyakitiku." Dia berdiri di langit yang jauh, dan tiba-tiba dia meraung, mengguncang awan di langit. Pada saat berikutnya, 8 dunia ilusi muncul, dan ada cahaya kacau yang kabur melonjak di dalamnya. Kemudian 8 dunia ilusi menjadi lebih besar dan lebih besar, dan ada kecenderungan untuk menutupi dunia ini, dan menekan patung batu besar di depan. Kemudian, tubuh daging dan darah Xiao Chen terus tumbuh, dan akhirnya menjadi raksasa setinggi gunung, berdiri di kedalaman laut, mengendalikan dunia 8 fase untuk menyapu ke arah patung batu. Patung batu besar itu berjalan menuju laut tanpa tergesa-gesa, pedang di tangannya menarik lintasan yang tidak dapat dijelaskan, dan kemudian berguncang tiba-tiba, dan kilat ungu tiba-tiba jatuh dari langit dan menyerbu menuju dunia 8 fase. Dari kejauhan, seluruh langit berubah menjadi ungu, dan guntur mengguncang 9 langit. Boom! Ribuan kaki petir ungu menari-nari liar, dan 8 dunia ilusi yang memancarkan aura kacau hancur setelah memasuki area ini, lalu menghilang ke udara tipis. Raksasa di kejauhan memuntahkan darah, tubuhnya yang tinggi cepat menyusut, dan jatuh ke laut. Xiao Chen, seorang pria berdarah daging, mengerti bahwa manusia batu itu tak terkalahkan olehnya. Jika manusia batu itu memiliki kecepatan, ia hampir dapat membunuh orang kuat manapun di dunia. Akhirnya, dia menyatukan kedua telapak tangannya dan berteriak, "Kembali ke asal." Seluruh tubuhnya meledak menjadi cahaya, memancar ke segala arah. Ini adalah kekuatan magis aslinya. Waktu tampaknya mengalir mundur dan ruang tampaknya hancur, dan itu benar-benar memengaruhi patung batu itu. Seolah-olah patung batu besar itu ingin kembali ke keadaan semula, membiarkan debu kembali menjadi debu, dan membuat langit dan bumi menjadi kabur. Harus dikatakan bahwa ini adalah kekuatan magis yang mengerikan dan langka, tetapi patung batu itu, bagaimanapun juga, mampu menghalangi keberadaan dewa leluhur. Patung itu memadatkan kekuatan 24 pedang perang, dan 24 sinar cahaya melesat keluar dari tubuhnya, menjangkau keluar angkasa dan menerangi seluruh laut Cina Timur. Meskipun Xiao Chen yang berdarah daging telah menciptakan kekuatan sihir yang tiada taraf, dalam menghadapi kekuatan absolut, bahkan kekuatan sihir pamungkas yang paling misterius pun tidak dapat menandinginya. Pepatah, "Satu kekuatan dapat mengalahkan 10 keterampilan," adalah gambaran nyata dari momen ini. Meskipun kekuatan sihirnya luar biasa, namun kekuatannya jauh dari sebanding dengan patung batu itu, dan langsung dihancurkan oleh pedang batu besar. Langit yang berkabut tiba-tiba menjadi cerah kembali, tetapi Xiao Chen yang berdarah daging terus memuntahkan darah dan terbang mundur ribuan kaki. Bahkan tubuh bela dirinya yang kuat hampir runtuh. Ini hanya karena kekuatan sihirnya telah hancur, dan belum benar-benar terpotong oleh pedang batu.
Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan patung batu yang menjulang tinggi di laut ini. Xiao Chen yang terbuat dari daging dan darah jatuh ke laut, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Tampak sangat menyedihkan, tetapi dia sangat menyadari bahaya pada saat pertama, menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya, dan bergegas menuju cakrawala yang jauh dengan kecepatan 8 fase. Meskipun seluruh tubuhnya berlumuran darah, dia masih tertawa dengan gigi terkatup, dan berkata, "Aku tak terkalahkan dalam seni bela diri, dan kekuatan sihirku tak tertandingi. Dibandingkan dengan leluhur setengah di masa lalu, yang kurang dariku sekarang hanyalah kekuatan. Beri aku waktu, cepat atau lambat aku akan menjadi tak terkalahkan di dunia, dan 24 pedang perang akan menjadi milikku." Patung batu besar itu menghunus pedangnya dan menari mengikuti angin. Meskipun gerakannya tidak cepat, saat pedang batu itu diayunkan, langit dan bumi berguncang dan laut bergemuruh, seolah-olah menyatu dengan denyut nadi dunia ini. Xiao Chen yang berdarah daging tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Jika dia tidak menguasai 8 fase kecepatan ekstrim, dia akan hancur baik secara fisik maupun spiritual. Dia bergegas pergi dengan cepat, hanya suaranya yang bergema perlahan. "Aku akan hidup selamanya dan tidak akan pernah hancur." Hanya sampai Xiao Chen yang berdarah daging menghilang, Xiao Chen bergegas keluar dari patung batu, berdiri di atas kepala yang besar. Dia melihat ke kejauhan dan terdiam beberapa saat. Xiao Chen yang berdarah daging benar-benar sangat kuat. Dia tidak hanya mewarisi semua kekuatan magisnya dari masa lalu, dia juga telah menciptakan kekuatan magis yang tak tertandingi dari kembali ke asal. Yang lebih mengerikan adalah tangan kirinya memiliki kekuatan ruang dan tangan kanannya memiliki kekuatan waktu. Jika dia terus berkembang seperti ini, siapa di dunia ini yang dapat menaklukkannya? Melalui pengamatan selama beberapa hari terakhir, Xiao Chen menemukan bahwa karakter Xiao Chen yang berdarah daging sangat berbeda dengannya. Dia kejam dan tegas, dan kekuatan apapun yang menghalangi jalannya akan dipukuli sampai mati. Tidak semua orang yang datang ke pantai untuk membuat masalah adalah penjahat yang tidak bisa dimaafkan, tetapi orang ini membantai mereka semua tanpa berpikir, termasuk penyusup yang tidak sengaja. Kecuali dia adalah seseorang yang ingin direkrut sebagai bawahan, hanya ada satu hasil bagi siapapun yang masuk tanpa izin, yaitu kematian. Orang ini hanyalah sebagian dari sisa jiwaku. Secara logika, kekuatan jiwanya terbatas. Bagaimana dia bisa menyempurnakan jiwanya dan menjadi begitu kuat? Xiao Chen akhirnya mendesah. Dia tahu bahwa sebenarnya, orang itu bukan lagi dirinya yang sebenarnya. Bagaimanapun, orang itu hanya memiliki sebagian kecil dari sisa jiwanya. Sekarang setelah penyempurnaan itu, dia telah menjadi orang yang benar-benar baru, seorang yang sedang naik daun dengan potensi tak terbatas dan bakat yang luar biasa. Xiao Chen yang asli tidak terlalu menonjol di antara orang-orang sezamannya sebelum ia mencapai alam nirvana. Namun, setelah beberapa kali transformasi nirvana, ia benar-benar berbeda. Potensinya telah dimanfaatkan tanpa batas, dan ia tidak lebih buruk dari bakat-bakat luar biasa yang legendaris itu. Dan Xiao Chen yang berdarah daging ini jelas juga mengalami transformasi nirwana serupa dan sekarang menjadi petani yang tak terkalahkan. Orang ini memang jauh lebih sombong daripada aku dulu, tapi memang hanya sedikit orang yang bisa menekannya. Tepat saat itu 2 titik hitam muncul di langit yang jauh, dan Xiao Chen segera menghilang ke dalam patung batu. Tak lama kemudian, bintik-bintik hitam itu tumbuh semakin besar, dan akhirnya tampak seperti 2 awan gelap yang bergerak cepat ke arah mereka dari langit yang jauh. Ini sangat mengejutkan. Mereka begitu besar hingga menutupi langit dan matahari, menyebabkan angin kencang dan bahkan gelombang besar di laut. Itu sebenarnya
dua pterosaurus. Kedua naga itu sangat besar, seperti burung rok raksasa. Mungkin lebih banyak orang akan menerima nama lain mereka, naga suci. Kala itu, semua naga di Pulau Naga disegel, tetapi hanya kelompok naga ini yang lolos, membuat orang-orang di benua Changsheng terkagum-kagum. Mereka memiliki tubuh yang sangat kuat, dapat mengeluarkan mantra yang mengerikan, dan berhubungan baik dengan berbagai gereja agama di barat. Mereka yang memiliki atribut cahaya bahkan dihormati sebagai naga suci. Xiao Chen tiba-tiba teringat bahwa selain Pulau Naga yang sebenarnya di lautan luas ini, ada juga Pulau Naga Suci. Setelah datang ke dunia ini, mereka hanya muncul beberapa kali dan kemudian bersembunyi lagi. Sekarang tampaknya mereka akan segera keluar. Kedua naga suci itu bersinar di sekujur tubuh, ditutupi sisik yang berkilauan, yang masing-masing panjangnya lebih dari 1/2 meter. Cakar raksasa mereka setajam pisau, dan sepasang tanduk naga di kepala mereka bersinar dan dikelilingi oleh cahaya suci. Selama terbang, sayap mereka mengepakkan udara dengan sangat kuat hingga mengaburkan udara. Bisa dibayangkan kekuatan mengerikan apa yang terkandung dalam tubuh mereka. Dari dua naga suci, yang lebih kecil panjangnya lebih dari 100 meter. Jelas bahwa ini adalah hasil dari pelatihan yang diperoleh. Kalau tidak, mereka tidak akan sebesar ini. Menggerakkan hembusan angin, mereka mendekati patung batu itu, berhenti, dan cahaya pun muncul. Mereka benar-benar berubah menjadi wujud manusia, menjadi dua pemuda berambut pirang. Mereka menatap patung batu itu cukup lama sebelum melebarkan sayap dan terbang menjauh lagi. Tadi ada perkelahian di sini, kejar mereka. Mereka benar-benar mengejar ke arah di mana Xiao Chen yang berdarah daging itu pergi. Ini adalah dua naga suci yang sangat kuat. Begitulah cara Xiao Chen menilai mereka. Jika Xiao Chen yang berdarah daging berhadapan dengan mereka, dia mungkin akan berada dalam bahaya besar. Baru saja aku khawatir tidak ada yang bisa menjinakkan orang itu. Sekarang sepertinya aku terlalu khawatir. Klan perang, klan naga, klan kecantikan, dan ratusan klan lainnya akan keluar. Tanpa kekuatan orang itu, akan sulit untuk mendapatkan pijakan di tanah Kyushu ini. Xiao Chen, seorang pria berdarah daging dengan kekuatan seperti itu, mungkin hanya dapat dianggap sebagai calon master, bukan orang kuat yang tak terkalahkan. Di antara ratusan klan yang bersaing, klan naga, klan malaikat J. Atuh, klan dewa kuno, dan lainnya mungkin adalah protagonis sebenarnya. Bagi banyak kultivator manusia, Jiushu akan penuh dengan bahaya dan tantangan, tetapi bagi yang kuat, Jiushu akan menjadi semakin berwarna. Musik kematian dan himne perdamaian telah dikumandangkan pada saat yang sama. Xiao Chen berdiri di atas laut, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya ungu. Saat ini ia telah mencapai level ketiga dari Purple Diamond, yang sebanding dengan level kultivasinya di tahap nirvana saat itu. Namun, ia tahu bahwa ini masih jauh dari cukup. Bagaimanapun, bertahun-tahun telah berlalu. Meskipun ia telah memulihkan kekuatannya sebelumnya, yang lain juga tumbuh. Dunia saat ini tidak lagi sama seperti di masa lalu. Selain itu, ratusan ras akan segera muncul, jadi ia perlu menjadi lebih kuat. Dia memutuskan untuk pergi ke Kyushu untuk melihat-lihat, dan kemudian kembali ke dunia orang mati untuk melanjutkan praktiknya. Manfaat dipromosikan ke level ketiga berlian ungu telah terwujud. Dari virtual ke nyata, ia telah mampu bertahan di dunia ini untuk waktu yang lebih lama dan tampaknya mampu mendukung satu atau dua pertempuran. Xiao Chen yang telah hilang selama bertahun-tahun muncul kembali di dunia, menyebabkan kegemparan di benua Kyushu dan menggemparkan dunia. Dan pada saat ini, orang kuat yang terlahir kembali dari kematian ini melakukan sesuatu yang hebat.
Dia bertemu dengan dua naga suci di dekat Gunung Tai, puncak timur, dan memulai pertempuran yang mengejutkan. Ribuan kultivator yang berlatih dalam pengasingan di Gunung Tai menyaksikan proses ini dengan mata kepala mereka sendiri. Kedua belah pihak begitu kuat sehingga para kultivator biasa menjadi takut. Setelah pertempuran besar, sebuah pegunungan hancur dan beberapa puncak gunung rata dengan tanah. Xiao Chen, yang bagaikan dewa dan iblis, nyaris lolos dari kematian dan terpaksa menggunakan kekuatan sihirnya yang tak tertandingi, Return to the Origin, yang melukai seekor naga suci dengan parah. Darah naga beterbangan di seluruh langit, menodai langit dengan darah, dan raungan naga yang melengking itu menggetarkan hingga ratusan mil. Akibatnya, Xiao Chen yang terluka parah melarikan diri dengan kecepatan 8 fase, dan dua naga suci mengejarnya tanpa henti, melancarkan pengejaran sejauh 1000 mil. Berita ini mengguncang Kyushu. Pada hari kedua setelah Xiao Chen, tubuh tulang berlian ungu, memasuki benua Jeoshu, dia mengetahui tentang kejadian ini dan secara pribadi pergi ke sekitar Gunung Tai untuk menyaksikan medan perang yang mengerikan. Gunung-gunung runtuh total, hutan-hutan menjadi kering, dan medan perang yang hancur berlumuran darah naga, yang sangat mengejutkan. Ada juga banyak sisik naga berdarah berkilauan yang tersebar di sekitar gunung-gunung yang hancur. Tidak sulit membayangkan betapa dahsyat dan mengerikannya perang saat itu. Naga suci itu memang kuat. Ia telah menunjukkan kekuatan tempur yang mengerikan hanya dengan terbang keluar dari kedua ujung pulau naga suci. Sungguh mengejutkan. Bagaimanapun, kekuatan Xiao Chen yang berdarah daging itu langka di Jeoshu. Pada hari ketiga, Xiao Chen dengan tubuh kerangka berlian ungu menerima berita yang lebih mengejutkan. Xiao Chen yang berdarah daging terbang jauh dan memimpin dua naga suci ke sekitar Yanjing. Akibatnya, naga suci yang terluka parah itu ingin menyerbu ke Yanjing, tetapi hampir hancur berkeping-keping oleh senjata mengerikan di pegunungan di luar Yanjing. Lebih menyakitkan lagi, ia tiba-tiba diserang oleh Xiao Chen yang berdaging dan berdarah yang bersembunyi di kegelapan, dan tubuhnya pun ambruk. Bunuh naga itu. Xiao Chen, yang telah meninggal selama bertahun-tahun, tiba-tiba bangkit dan datang ke dunia. Begitu dia muncul di hadapan dunia, dia menyebabkan keributan besar dan membunuh seekor naga legendaris. Berita ini tentu saja mengejutkan. Apa itu naga? Ia merupakan makhluk paling kuat di tingkat teratas, spesies terakhir dalam rantai makanan legendaris, dan makhluk terkuat di puncak piramida. Xiao Chen, yang telah meninggal selama bertahun-tahun, tiba-tiba bangkit kembali. Begitu dia muncul, dia membunuh seekor naga. Bagaimana mungkin ini tidak mengejutkan dunia? Pada akhirnya, Xiao Chen yang berdarah daging diusir dari Jeoshu oleh naga suci yang utuh dan terbang menuju ke barat yang terpencil. Tidak seorang pun tahu hasil pertempuran itu. Akan tetapi, semua kultivator di dunia kultivasi tahu bahwa segala sesuatunya akan berubah. Kota-kota kuno, pulau-pulau besar, padang pasir, di lautan luas itu telah sunyi selama bertahun-tahun sejak mereka datang ke dunia ini. Saya khawatir sekarang mereka semua akan melahirkan orang-orang kuat. Xiao Chen, tubuh kerangka berlian ungu, tinggal di Jeoshu selama setengah bulan, belajar banyak, dan kemudian ingin kembali ke dunia orang mati. Tanpa diduga, saat ini dia menjadi sasaran di Gunung Wui. Seorang pemuda berambut merah menyala memiliki mata seperti pedang tajam yang dapat melihat menembus kehampaan dan melihat langsung ke sumbernya. Kau bukan dari dunia ini. Aku merasakan napas kematian di tubuhmu. Kau sama sekali bukan milik dunia ini. Kau berada dalam keadaan hampa. Ini adalah pertama kalinya seseorang melihatnya dengan sangat jelas. Xiao Chen tidak menjawab tetapi bertanya, siapa kau?
Kau tampaknya bukan manusia. Aku milik klan perang. Pemuda jangkung dan kekar itu, matanya bersinar dengan cahaya dingin seperti pedang tajam, rambut merahnya yang panjang dan berapi-api terbakar seperti api yang berkobar. Klan perang akhirnya muncul. Xiao Chen, tubuh kerangka berlian ungu, bergumam pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa Zhou Shu akan benar-benar berubah. Bab 369 Asal-usul Raja Singa Emas. Gunung Wuyi terletak di tenggara Kyushu dan dikenal sebagai tempat terindah di tenggara dengan air jernih dan pegunungan merah. Terdapat puncak-puncak dan bebatuan aneh yang tak terhitung jumlahnya, sebagian bagaikan pedang tegak, megah dan berbahaya, sebagian lagi bagaikan rebung tembikar bundar, anggun dan elegan. Ada juga mata air jernih, air terjun, aliran gunung, dan anak sungai, dengan air yang mengalir deras dan energi spiritual yang meluap di Gunung Wuyi. Seorang pria kuat dari klan perang memiliki rambut merah menyala panjang, seperti api yang menyala, dan matanya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Dia melangkah maju dan mendekat, berkata, "Bahkan jika kamu adalah ketiadaan, aku punya cara untuk memaksamu keluar." Matanya memancarkan dua sinar cahaya aneh, menembaki sosok ilusi Xiao Chen. Ruang itu benar-benar runtuh, dan lubang hitam seperti sarang lebah muncul di sekitar Xiao Chen, menutupi dan menenggelamkan tempat itu. Melihat melalui kehampaan dan menatap langsung ke asal-usul tampaknya mampu memutuskan hubungan Xiao Chen dengan dunia orang mati. Itu seperti pedang surgawi yang menebas tubuh Xiao Chen, dan seketika sosok ilusinya disambar petir, menampakkan wujud aslinya. Ini jelas merupakan orang yang sangat kuat dan menakutkan. Ini adalah pertama kalinya seseorang dapat memaksa Xiao Chen untuk berubah dari entitas virtual menjadi entitas nyata. Dia bergegas keluar dari kehampaan, berdiri di atas batu besar, dan menatap pemuda berambut merah itu dengan takjub. Klan perang, ras kuno dan kuat, yang sebanding dengan para dewa tertua, telah menghilang antara langit dan bumi selama bertahun-tahun yang tak berujung. Mereka adalah petarung alami dengan bakat yang tak tertandingi. Mereka tidak perlu berlatih sendiri saat masih muda. Kekuatan bertarung mereka akan meningkat dari hari ke hari. Selama mereka mencapai usia dewasa, mereka akan memiliki kekuatan di atas level setengah dewa. Tentu saja, jika seseorang berlatih keras, prestasinya akan lebih baik lagi. Yang paling dimiliki klan ini adalah orang-orang yang kuat. Tuhan itu adil. Mungkin karena mereka terlalu kuat, tidak jauh lebih lemah dari klan naga, populasi mereka selalu sangat kecil. Pada saat terkuat, jumlahnya tidak pernah melebihi 10.000 orang, dan pada saat terkecil, hanya ada puluhan orang, di ambang kepunahan. Pemuda berambut merah itu tampak seperti dewa kuno. Tidak mungkin untuk mengatakan seberapa kuat kultivasinya. Dia telah menjadi satu dengan langit dan bumi hanya dengan berdiri di sana. Dia jelas berdiri di atas batu besar, tetapi tubuhnya tampak menghilang, sehingga orang-orang tidak dapat merasakannya. Hanya matanya yang bersinar tajam, membuktikan bahwa dia berdiri di sana. Setelah memaksa Xiao Chen keluar, dia menatapnya dalam diam untuk waktu yang lama sebelum berkata, "Kamu bukan milik seluruh dunia, tetapi aku tidak tahu dari mana asalmu. Musuhku akan segera datang, dan aku akan memberimu kesempatan untuk berbicara. Katakan padaku asal-usulmu, jika tidak, hanya ada satu akhir kehancuran." Apa yang dia lihat dan dengar dalam beberapa hari terakhir berdampak besar pada Xiao Chen. Xiao Chen yang berdarah daging sudah cukup kuat, tetapi sekarang ada naga suci yang dapat bersaing dengannya dan telah membunuh jalannya ke tanah terpencil di ujung barat. Sekarang ada penguasa klan perang yang kedalamannya tidak dapat dilihat sama sekali.
Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah bahwa posisi protagonis umat manusia di dunia mungkin berubah. Anda harus tahu bahwa ratusan ras akan segera hadir di dunia. Sekarang, hanya 2 ras yang kuat yang baru saja menghasilkan 2 atau 3 orang kuat. Lebih banyak lagi master yang tak tertandingi pasti akan muncul satu demi satu. Mabao, aku datang. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh panjang dari langit yang jauh, dan cahaya keemasan ilahi, seperti pelangi ilahi, menembus langit, menyilaukan dan cerah, dan langit dipenuhi dengan cahaya keemasan. Apakah ini lawan yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang kuat klan San? Fluktuasi energi yang kuat menyebabkan seluruh gunung Wuyi bergetar. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya orang ini. Prajurit berambut merah Mabao, setelah merasakan fluktuasi kuat di langit yang jauh, meletus dengan fluktuasi energi yang tak tertandingi dan menakutkan seperti gunung raksasa. Dia tidak menargetkan para master di langit yang jauh, tetapi menghadap Xiao Chen, dan berkata, "Aku memberimu kematian." Seperti seorang raja yang maha kuasa yang mengumumkan penghakiman, dia mengarahkan jarinya ke depan, dan cahaya merah aneh langsung merobek langit dan langsung menyelimuti Xiao Chen. Itu sangat cepat. Ini adalah teknik jari paling ganas dan mengerikan yang pernah dilihat Xiao Chen. Itu seperti naga leluhur merah yang mencekiknya. Sekarang karena dia tidak memiliki 8 fase kecepatan, dia tidak dapat menghindarinya. Ini jelas merupakan jurus jari yang sebanding dengan tangan dewa, tetapi setelah Xiao Chen kehilangan darah dan dagingnya, dia tidak dapat menggunakan tangan dewa, dan harus menggetarkan suara surgawi Om dari 8 asal untuk melawan musuh. Dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Tidak ada suara besar dari surga yang bergema di langit. Yang ada hanyalah getaran jiwa. Gelombang kehancuran yang tak terlihat bergulung menuju cahaya merah aneh itu. Terjadi tabrakan yang hening, dan kedua energi itu tampaknya musnah setelah bertemu satu sama lain. Ruang di sekitarnya terus runtuh dan hancur, dan pecah menjadi potongan-potongan, gua sarang lebah yang gelap. Suara surgawi, Om, menghancurkan sinar cahaya merah dan maju ke arah pemuda dari klan perang, Mabao. Ini adalah pertama kalinya pria kuat berambut merah itu menunjukkan ekspresi terkejut. Kali ini dia mengulurkan 2 jari dan menunjuk. Cahaya merah darah bersinar terang dan menyilaukan, dan itu merah terang, seolah-olah darah telah mewarnai dunia menjadi merah. Setelah suara surgawi, Om, menghancurkan sinar pertama cahaya darah. Cahaya itu mulai melemah saat mendekat, dan saat bertemu dengan 2 sinar berwarna darah, cahaya itu langsung terhalang. Boom! Kali ini tidak lagi sunyi, tetapi terjadi tabrakan hebat. Tianyin bertemu dengan cahaya merah darah, dan napas penghancur meledak, memusnahkan area ruang yang luas. Xiao Chen mundur dengan kecepatan yang sangat cepat dan menghindari badai kematian. Dia dikejutkan oleh metode pemuda berambut merah Mabao. Bukankah satu jari memusatkan pelepasan kekuatan tempur, tetapi setiap kali satu jari ditambahkan, kekuatan tempurnya menjadi 2 kali lipat. Dia harus mengakui bahwa pemuda berambut merah dari klan perang ini jauh lebih kuat daripada saat dia dalam kondisi puncaknya. Bahkan Xiao Chen yang baru lahir dari daging dan darah mungkin tidak akan mampu menahan kekuatan 10 jari pria ini. Semua ini terjadi dalam sekejap. Dengus dingin terdengar dari langit, dan cahaya keemasan yang menyilaukan bersinar di pegunungan Wuyi. Musuh Mabao, orang kuat dari klan perang berambut merah, telah tiba. Dalam cahaya keemasan yang cemerlang, sesosok tubuh yang tinggi perlahan turun, kepala penuh rambut keemasan yang tampak terkondensasi dari matahari yang terik, bersinar terang dan menyilaukan. Hal yang paling menarik perhatian adalah ia memiliki mata vertikal ketiga, yang membuatnya tampak heroik,
dengan aura kekuatan, dan cahaya keemasan suci yang menutupi tubuhnya. Ternyata itu adalah Raja Singa Emas dengan potensi tak terbatas. Pemuda berambut merah itu mengulurkan dua jarinya, tetapi hanya memotong sisa suara surgawi, Om, dan tidak benar-benar menghancurkan Xiao Chen. Ini sedikit mengejutkannya, tetapi sekarang setelah musuh yang telah ditunggunya tiba, dia tidak mengalihkan perhatiannya lagi dan berbalik untuk menghadapi Raja Singa Emas. Raja Singa Emas memandang Xiao Chen, tubuh tulang berlian ungu, dengan beberapa kejutan, dan kemudian dikatakan kepada pria muda berambut merah, "Ma Bao, Anda orang-orang dari klan perang terlalu jauh." Lion King berteriak dengan dingin, "Diam. Saya adalah saya, Anda adalah Anda, dan saya tidak ada hubungannya dengan klan perang Anda. Nenek moyang Anda meninggalkan klan perang karena perselisihan tentang kepribadian mereka untuk menyelamatkan Buddha, tetapi Anda harus tahu bahwa akar Anda ada di sini di klan perang. Ras, kami unik, satu-satunya di dunia." Prajurit muda berambut merah yang kuat dari klan perang, Ma Bao, menatap Raja Singa dan berkata, "Meskipun garis keturunanmu telah hilang, bagaimana klan perang pernah memperlakukanmu dengan tidak adil? Kau telah dilindungi oleh para master klan perang sejak kau lahir. Jika klanmu tidak mengirim para master untuk melindungimu, apakah kau akan mencapai apa yang kau miliki saat ini? Aku tidak ingin mendengarkan cerita lama ini. Aku hanya tahu bahwa akulah satu-satunya dan tidak termasuk dalam klan perang. Apakah kau akan meninggalkan orang-orangmu sendiri?" Mata prajurit muda berambut merah itu berangsur-angsur menjadi tajam, menatap Raja Singa yang seluruh tubuhnya diselimuti cahaya ilahi keemasan. "Saya tidak ingin berkata apa-apa lagi. Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa saya unik dan tidak termasuk ras lain." Raja Singa Emas sangat kuat, dan cahaya yang menyilaukan di sekelilingnya menerangi semua arah. "Unik, garis keturunan kerajaan mana di klan perang yang memiliki bakat biasa-biasa saja?" Ma Bao, seorang pemuda berambut merah yang kuat dari klan perang, menjadi dingin dan berkata dengan tatapan tegas, "Kalau begitu, mari kita lihat mana dari 4 garis keturunan kerajaan yang lebih lemah atau lebih kuat. Jika kamu menang, aku akan pergi bersamamu. Jika kamu kalah, ikuti aku segera. Bahkan langit tidak dapat menerimaku, apa yang dapat kamu lakukan padaku?" Raja Singa Emas sangat kuat dan sama sekali tidak takut pada pemuda berambut merah yang kuat dari klan perang. "Baiklah, kalau begitu mari kita bicara dengan kekuatan." Setelah Ma Bao selesai berbicara, dia melangkah maju, menjadi satu dengan langit dan bumi, dan tubuh aslinya menyatu dengan langit dan bumi yang luas, seolah-olah mengendalikan kekuatan seluruh dunia, dan menyerang Raja Singa Emas. Langit dan bumi bergetar, tetapi Raja Singa Emas tidak takut. Cahaya ilahi emas sepanjang 1000 kaki muncul dari punggungnya dan langsung menuju ke langit, menuju ke arah prajurit muda berambut merah itu. Xiao Chen, tubuh tulang berlian ungu, berdiri tidak jauh dari sana dan mendengar kata-kata tadi dengan jelas. Raja Singa Emas sebenarnya berasal dari klan perang. Ini benar-benar berita yang mengejutkan. Raja Singa Emas memiliki potensi yang tak terbatas. Bahkan naga kecil yang keras kepala itu bukanlah tandingannya saat ia masih kecil. Hanya binatang kecil seputih salju keke yang dapat mengalahkannya dengan mantap. Ada banyak legenda tentangnya di dunia luar, tetapi tidak ada yang benar-benar dapat menebak asal-usulnya. Ini sungguh berita bagus. Pada saat ini, Ma Bao dan Raja Singa Emas sedang bertarung sengit di langit. Mereka tampaknya tidak ingin menghancurkan Gunung Wuyi, jadi mereka terbang semakin tinggi, dan melancarkan duel hidup dan mati di langit. Klan Zan terkenal dengan keterampilan bertarung mereka dan memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi. Ketika dua pewaris garis keturunan bangsawan klan Zan bertarung satu sama lain,
itu tentu saja merupakan pertempuran ilahi yang dapat mengguncang langit dan bumi. Kedua pria itu berubah menjadi dua sinar cahaya, satu emas dan satu merah, yang merobek langit saat mereka bertarung dengan sengit. Raja Singa Emas tidak terkalahkan dan secepat angin dan kilat. Ia memiliki banyak keterampilan bertarung kuno dan akhirnya ia membunuh seseorang. Mata kirinya melambangkan reinkarnasi dan mata kanannya melambangkan kehancuran. Dapat dikatakan bahwa itu adalah aturan ilahi yang terlarang. Mata kehancuran memancarkan sinar kematian yang menyapu ke arah musuh yang kuat. Mata kehancuran di masa lalu tidak lagi sebanding dengan apa yang ada sekarang. Raja Singa Emas telah berubah dan telah mencapai evolusi yang benar-benar tak terkalahkan. Langit dan bumi tampaknya berguncang karena munculnya kekuatan yang mengerikan ini, dan kedua sinar cahaya menghancurkan semua rintangan. Mabao, pemuda berambut merah dari klan perang, memiliki mata seperti pedang tajam. Meskipun tidak ada energi mengerikan yang keluar, dia melihat melalui kekosongan dan menatap langsung ke sumbernya, dan benar-benar memotong sinar kematian untuk waktu yang singkat. Dia mengulurkan ke-10 jari kedua tangannya, lalu 10 sinar cahaya berwarna merah darah melesat lurus ke langit, menyala-nyala dan menyilaukan, lalu menebas ke arah Raja Singa Emas. Cahaya menyilaukan meledak dari langit, dan Raja Singa Emas berubah menjadi merah darah. Suara gemuruh keras terdengar tanpa henti, seolah-olah ribuan kaki petir jatuh. Bang! Raja Singa Emas terbanting ke belakang, dengan sedikit darah keemasan mengalir dari sudut mulutnya. Dia baru saja menggunakan mata kehancuran untuk melawan musuh tetapi sebenarnya menderita sedikit kerugian. Ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuat dan mengerikannya pemuda prajurit berambut merah Mabao. Kedua pria kuat itu saling berhadapan dengan tenang. Konfrontasi ini hanyalah awal dan tidak dapat menunjukkan siapa yang lebih kuat atau lebih lemah. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Kamu sedang berlatih jari cacat langit, Raja Singa Emas menatap lawan yang kuat ini dengan wajah tanpa ekspresi. Mabao, tuan muda klan perang, menyatu dengan surga dan bumi. Rambut merahnya tampak terbakar seperti api yang berkobar. Ia mengangguk dan berkata, benar sekali. Matahari bergerak saat berada di puncaknya, bulan memudar saat purnama. Segala sesuatu merosot saat berkembang, inilah ketetapan surga dan bumi. Oleh karena itu, hanya dengan memiliki kekurangan kita dapat mencapai kesempurnaan tak terbatas. Jari cacat surga. Raja Singa Emas bergumam pada dirinya sendiri, menyingkapkan kengerian jari cacat surga. Tidak diragukan lagi ini adalah keterampilan bertarung yang sangat mengerikan. Di kejauhan, Xiao Chen menyaksikan semua ini dalam diam. Dia tahu bahwa bahkan jika dia sekarang memiliki darah dan daging, dia pasti akan kalah jika dia menggunakan tangan dewa untuk melawan jari surga. Bukan karena jari Tianque lebih kuat dari tangan dewa, tetapi kekuatan absolut pemuda berambut merah itu lebih kuat darinya. Karena keduanya merupakan keterampilan bertarung yang paling menonjol, semuanya tergantung pada tingkat pengembangan orang yang melakukannya. Setelah kematiannya, bertahun-tahun telah berlalu, dan dia baru saja memulihkan kekuatannya yang dulu. Namun, dunia sekarang tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ratusan ras akan hidup berdampingan, seorang raja akan lahir, dan yang lainnya telah membuat kemajuan selama bertahun-tahun. Ini bukan lagi dunianya di masa lalu, dan dia harus menjadi lebih kuat. Xiao Chen merasa agak kecewa. Dia perlu naik ke alam berlian kuning sesegera mungkin untuk meningkatkan kekuatannya. Pada saat yang sama, dia harus mulai memurnikan jiwanya, jika tidak, suara surgawi Om di antara 8 suara asal akan sulit untuk digunakan sepenuhnya. Pada saat ini, Mabao, seorang pria kuat dari klan perang,
tiba-tiba membuka 5 jari tangan kirinya dan menyapu ke arahnya. 5 lampu darah merah menyambar seperti 5 baut petir besar, tetapi mereka jauh lebih menakutkan daripada petir. Pada saat yang sama, Mabao juga melepaskan kekuatan magis yang mengerikan, dan cahaya ungu menutupi langit dan bumi. Mabao ingin menyingkirkan penonton itu terlebih dahulu. Tulang-tulang Xiao Chen bersinar dengan kilau kristal, dan dia hendak melawan, tetapi pada saat ini sebuah kekuatan besar merobeknya, dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Ada batas waktu untuk transformasi dari virtual ke nyata. Ketika waktunya habis, ia secara otomatis ditarik kembali ke dunia orang mati. Dasar sumur tulang dipenuhi dengan berlian warna-warni dan tulang-tulang patah, bersinar terang. Setelah Xiao Chen kembali ke sini, dia penuh dengan semangat juang. Dia harus menjadi lebih kuat, dan lebih kuat lagi. Dunia telah banyak berubah. Ratusan ras akan muncul, dan zaman keemasan yang paling memukau akan segera tiba. Ini adalah era ketika orang-orang kuat muncul dalam jumlah besar. Jika Anda masih berdiam diri, Anda pasti akan tersingkir. Klan perang, klan naga, klan kecantikan, klan malaikat jatuh, klan dewa kuno. Ada terlalu banyak ras yang kuat. Bahkan jika setiap ras hanya menghasilkan satu raja, itu sudah cukup untuk membangkitkan gelombang tak berujung di Jiushu. Kemunculan pertama klan perang dan klan naga suci menjadi dorongan bagi Xiao Chen. Meskipun dunia orang mati membosankan dan monoton, itu adalah tempat suci untuk berkultivasi bagi Xiao Chen yang saat ini berada dalam tubuh kerangka. Jangan menginjakkan kaki di 9 provinsi kecuali Anda telah berkultivasi ke alam berlian kuning.